Selasa 20 Oktober tahun 2020, subuh jam 1:30 waktu Indonesia Tengah, ia bangun kemudian mengambil air wudhu lalu sholat tahajud 2 rakaat yang ia mulai dari niat dalam hati. Pada rakaat pertama setelah membaca doa iftitah dan surah Al-Fatihah, ia membaca surah Ar-Rahman, dan pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, ia membaca surah Jin. Dalam sholatnya tersebut, sesekali bayangan seorang wanita berhijab dan menggunakan niqab muncul seperti menggodanya, kemudian wanita itu melepas niqabnya dan wajahnya terlihat cantik jelita. Budiman tersenyum dalam hati. Di pikirannya sambil tetap membaca surah Ar-Rahman. Dalam sedekapnya seperti memeluk wanita itu, dan ketika ia sujud seperti mencium wanita itu, dan ketika ia duduk baik saat duduk di antara dua sujud maupun duduk tahiyatul akhir, wanita itu seakan berada di pangkuannya. Setelah salam, ia pun membaca doa setelah sholat tahajud di program panduan muslim dalam Androidnya. Setelah itu, ia sempatkan merenung beberapa menit, kemudian berdiri untuk sholat witir 3 rakaat. Pada rakaat pertama, setelah ia membaca doa iftitah dan surah Al-Fatihah, ia melanjutkan membaca surah Al-Kafirun. Pada rakaat kedua, setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian ia membaca surah Al-Lahab. Pada rakaat ketiga, setelah membaca surah Al-Fatihah, ia membaca 3 surah, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dalam 1 rakaat. Dan setelah salam, ia membaca doa setelah sholat witir di program panduan muslim dalam Androidnya. Kemudian ia buka YouTube mendengarkan musik relaksasi dan salawat merdu. Tak terasa waktu sudah mau memasuki waktu sholat subuh. Ia berpikir apakah ia sholat subuh dulu baru mandi atau ia mandi dulu baru sholat subuh. Karena soalnya sebentar ia mau pergi fun run 10 km biar segar. Jadinya ia mandi dulu baru sholat subuh, sekalian terapi akuatik air dingin. Ia ambil air di botol dalam kulkas ditambah suhu udara yang juga cukup dingin. Rasanya menyegarkan. Setelah mandi, ia sempatkan buat coklat hangat, kemudian berpakaian dan pergi sholat subuh. Sepulang sholat dari masjid, ia ganti pakaian gunakan celana training panjang warna hitam dan baju polyester warna kuning, serta sepatu running. Kemudian ia pergi berlari kurang lebih 10 km dengan tujuan relaksasi. Teknik berlari yang ia gunakan adalah esiran karena tidak dalam sebuah perlombaan, tetapi ia berlari untuk dirinya sendiri. Dalam berlari menempuh jarak kurang lebih 10 km yang ia targetkan, dirinya tak merasa lelah. Sesampainya di rumah, ia sempatkan meminum air mineral pH+, kemudian mengambil handuk dan mandi. Setelah mandi, ia berpakaian gunakan celana jeans dan baju kaos berkerah lalu ke dapur buat kopi, serta menghidupkan laptop dan mengecek pemberitahuan emailnya, serta ngecek video buatannya di YouTube. Ia meletakkan gelas kopinya di atas meja lalu melanjutkan kerjaannya mengedit video buat YouTube dan mencatat beberapa hal penting. Dalam waktu berikutnya, ia lihat jam 8:05 waktu Indonesia Tengah. Ia belum sarapan. Ia meneguk kopinya sedikit lalu ia ke dapur membuka pintu lemari makanan. Lalu ia mengambil roti tawar dan selai kacang. Roti tawar tersebut ia isi selai kacang lalu ia makan. Setelah itu ia ke meja kerjanya melanjutkan pekerjaannya. Tidak terasa sudah jam 12:01 waktu Indonesia Tengah. Azan zuhur berkumandang. Ia save pekerjaannya, kemudian ia melangkahkan kakinya ke masjid dekat rumahnya buat sholat zuhur. Karena kali ini ia tak mau dikatakan sebagai seorang muslim yang mampu berlari 10 km namun tak mampu memenuhi panggilan buat sholat di masjid yang jaraknya kurang dari 1 km. Walau sebenarnya kadangkala ia juga lalai sholat di masjid, bahkan di rumah. Karena walau bagaimana ia hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari sebuah salah. Setelah sholat zuhur, ia pergi mencari makan siang dan ia pilih makan gado-gado di warung. Setelah makan, ia buka live Facebook, mengecek komputer dan sempatkan update status. Kemudian chat dengan seorang wanita yang ia cintai. Ia sempatkan menulis sebuah hikayat. Tak usah cemburu karena hati telah patah. Kamu penyambung hati peta itu karena cuman kamu asa hati. Tak usah cemas dengan yang pergi karena semua akan kembali. Cinta pergi akan kembali, cinta hilang akan ketemu. Jaga hati, jaga diri, apakah cinta? Jaga kata, jaga harta, apakah cinta? Cinta itu energi kehidupan, cinta bukanlah nafsu.
Bangunkan jiwa dalam cinta, tidurkan nafsu akan bercinta. Aku tak niat menyakitimu karena tahu kau bukan darah biasa. Ku rasa kehadiranmu dalam hidupku, kulihat dirimu dalam tidurku, membangunkan hati tertidur akan hidup. Selamat datang di kehidupan baru. Setelah ia kirim hikayat tersebut melalui chat ke wanita yang dicintainya itu, ia lanjutkan membaca kabar berita di Google. 1 jam setelah makan gado-gado tadi, ia menyempatkan diri pergi tidur siang. Ia bermimpi melihat hamparan sawah terasering dan yang hijau dengan latar hutan bambu yang lebat. Ia gunakan celana hitam panjang dan baju kaos hijau serta sepatu karet hitam. Berjalan di pematang sawah bertingkat terasering pada saat hujan gerimis mempercantik suasana. Karena basah, ia hendak ke villa buat ganti pakaian, namun ia terbangun ternyata mimpi. Waktu sholat asar sudah tiba. Ia kemudian bangun, beranjak dari tempat tidur ke kamar mandi buat cuci muka dan mengambil air wudhu. Lalu ia melangkahkan kakinya ke masjid buat sholat asar. Sepulang dari masjid, ia kemudian sempatkan mandi lalu berpakaian santai gunakan celana jeans dan baju kaos. Kemudian gunakan sepatu walking. Ia ke taman kota berjalan-jalan dan sesekali ia duduk memandangi bunga-bunga dan pepohonan yang rindang. Langit terlihat mendung dan udara sejuk di taman sebagai salah satu suasana yang disuguhkan oleh taman kota. Ketika ia lihat jam 17:30 waktu Indonesia Tengah, ia beranjak dari taman dan langsung pulang ke rumah. Sesampainya ia mandi dan gunakan baju muslim dan sarung buat sholat maghrib di masjid. Setelah azan maghrib berkumandang, ia melangkahkan kakinya ke masjid. Jarak masjid dari rumahnya sekitar kurang lebih 500 meter. Tidak jauh kok. Cukup banyak jemaahnya dan tidak lama setelah ia masuk masjid, iqamat pun dilantunkan. Ia sudah mengambil air wudhu tadi di rumahnya pada saat setelah mandi. Ia mengambil barisan kedua dari depan agak ke kanan sedikit. Ia mengikuti imam dan cukup diam karena sholat berjamaah. Ketika sholat sesekali wanita yang ia cintai itu muncul di pikirannya. Kadang ia bertanya kepada Allah, Tuhan, ya Allah, apakah ini kemunculan wanita itu di pikiranku adalah ujian darimu? Kadang ia tak tahu perasaannya, apakah merasa bahagia, tercengang, atau heran akan dirinya sendiri. Sesekali ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah benar ia mencintai wanita itu? Sehingga ia sering muncul dalam pikirannya ketika ia beribadah kepada Allah. Bayangannya muncul dalam tidurnya sehingga ia sering memimpikannya. Setelah sholat, ia sempatkan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, maka dari itu ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, ibu dan bapakku, dosa saudara-saudaraku, dosa keluargaku, sahabatku dan temanku. Berikanlah kami keselamatan di dunia dan akhirat nanti. Bertemukanlah kami kelak di alam barzah dan masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Amin. Setelah itu ia berdiri dan melangkahkan kakinya pulang ke rumah. Ia cukup diam seraya bertafakur kepada Allah dengan berzikir dalam hati di setiap langkahnya hingga sampai di rumah. Ia ganti pakaian gunakan celana pendek dan baju kaos, kemudian makan nasi goreng Jakarta yang dibawa GrabFood dipesan adiknya. Setelah itu ia sempatkan nonton video game di YouTube sambil menunggu waktu sholat isya. Tidak lama setelah sholat isya ia pergi tidur karena besok subuhnya ia mau cepat bangun buat sholat tahajud.